Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Putri Alisya, BP 1811021020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis biaya, volume, dan laba. Nah, pada materi analisis biaya, volume, dan laba ini kita akan masuk ke 7 topik. Kita masuk ke topik pertama, yaitu konsep dasar CVP atau analisis biaya, volume, laba. Analisis biaya volume laba atau CVP digunakan untuk merencanakan dan pengambilan keputusan. Analisis CVP menekankan keterkaitan antara biaya, kuantitas yang terjual, dan harga. Analisis CVP ini dapat menjadi alat untuk mengidentifikasi cakupan dan besarnya kesulitan ekonomi yang dihadapi suatu divisi dan mencari pemecahannya. Nah, analisis CVP ini juga dapat mengatasi banyak isu lainnya seperti jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas, dampak pengurangan biaya tetap terhadap titik impas, dan dampak kenaikan harga terhadap laba. Selain itu, analisis CVP memungkinkan para manajer untuk melakukan analisis sensitivitas dengan menguji dampak dari berbagai tingkat harga atau biaya terhadap laba. Nah, materi yang kedua yaitu mengenai konsep dan metode perhitungan titik impas. Kita masuk kepada konsep titik impas terlebih dahulu. Titik impas adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya atau titik di mana laba sama dengan nol. Untuk menemukan titik impas dalam unit, kita fokus kepada laba operasi. Nah, metode perhitungan titik impas ini ada 3. Yang pertama yaitu pendekatan rumus atau margin kontribusi. Margin kontribusi adalah perbedaan antara total pendapatan penjualan perusahaan dengan total biaya variabel. Dengan kata lain, margin kontribusi adalah total jumlah penjualan yang melebihi biaya variabel. Konsep margin kontribusi dapat digunakan untuk mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam menghasilkan produknya dan bagaimana perusahaan dapat tetap mempertahankan biaya variabelnya pada tingkat yang rendah. Nah, rumus dari margin kontribusi yaitu penjualan bersih dikurang biaya variabel. Nah, kita dalam pendekatan margin kontribusi ini juga memerlukan rumus-rumus lainnya, seperti rumus rasio margin kontribusi, yaitu margin kontribusi dibagi penjualan. Nah, untuk mencari titik impas atau break-even point pada pendekatan rumus ini, kita memakai 2 rumus, yaitu break-even point yang dalam bentuk rupiah dan break-even point yang dalam bentuk unit. Kalau yang dalam bentuk rupiahnya, rumusnya yaitu biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Sedangkan kalau untuk yang unitnya yaitu biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Nah, sekarang masuk ke metode kedua yaitu pendekatan laporan laba rugi. Metode pendekatan laporan laba rugi adalah metode yang berdasarkan pada pendekatan laporan laba rugi. Penentuan BEP atau titik impas dengan pendekatan laporan laba rugi dilakukan dengan mendasarkan pada persamaan pendapatan sama dengan biaya ditambah laba. Jadi rumusnya adalah Y sama dengan CX dikurang BX dikurang A, di mana Y adalah laba, C adalah harga jual per unit, X adalah jumlah produk yang dijual, B adalah biaya variabel per unit, dan A adalah biaya tetap. Nah, untuk mendapatkan titik impas atau BEP dengan metode laporan laba rugi tersebut, ada 2 rumus lagi, yaitu BEP untuk rupiah dan untuk unit. BEP rupiahnya, rumusnya adalah total biaya tetap per 1 dikurang biaya variabel per unit per harga jual per unit. Nah, untuk BEP unitnya itu rumusnya total biaya tetap per harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Nah, metode selanjutnya yaitu dengan pendekatan grafik. Menurut Shimamura, grafik titik impas mempunyai beberapa hal penting, yaitu selama harga jual melebihi biaya variabel, maka penjualan yang lebih banyak akan menguntungkan perusahaan, baik dengan meningkatkan laba ataupun mengurangi kerugian. Nah, menurut Hansemowen, grafik biaya volume laba atau CVP menggambarkan hubungan antar biaya, volume, dan laba. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih terperinci, perlu dibuat grafik dengan 2 garis terpisah, yaitu garis total pendapatan dan garis total biaya. Nah, untuk mendapatkan garis-garis itu digunakan rumus
Yang pertama rumus pendapatan, yaitu pendapatan sama dengan harga dikali unit. Sedangkan total biaya, yaitu total biaya sama dengan biaya variabel per unit dikali unit ditambah biaya tetap. Nah, analisis titik impas atau BEP dengan metode grafik ini dapat digambarkan seperti berikut. Nah, adapun keterangannya, sumbu datar atau sumbu X dinyatakan sebagai volume penjualan yang dapat dinyatakan dalam satuan kuantitas atau rupiah pendapatan penjualan. Sedangkan sumbu Y menyatakan pendapatan penjualan dan biaya dalam rupiah. Selanjutnya, impas atau BEP terletak pada perpotongan garis pendapatan penjualan dengan garis biaya. Bila dari titik perpotongan tersebut ditarik garis tegak sumbu X, akan diketahui pencapaian impas berdasarkan volume penjualan. Jika dari titik impas ditarik garis tegak lurus ke sumbu Y, akan diketahui pencapaian impas berdasarkan pendapatan penjualan. Nah, daerah sebelah kiri titik impas, yaitu bidang di antara garis total biaya dengan garis pendapatan penjualan, merupakan daerah rugi, karena pendapatan penjualan lebih rendah dari total biaya. Sedangkan daerah di sebelah kanan titik impas, yaitu bidang antara garis pendapatan penjualan dengan garis total biaya, merupakan daerah laba, karena pendapatan penjualan lebih tinggi dari total biaya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai target laba dan jenisnya. Target laba adalah sebuah target yang dibuat perusahaan sehingga perusahaan akan berusaha keras untuk mencapainya. Target laba dapat dinyatakan dalam bentuk satuan mata uang atau dalam jumlah dolar, ataupun bisa dalam bentuk persentase dari pendapatan penjualan. Pendekatan laba operasi dan pendekatan margin kontribusi dapat disesuaikan dengan mudah untuk mencari target laba. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis target laba. Ada 3. Yang pertama yaitu target laba dalam jumlah dolar atau satuan mata uang. Nah, di sini kita akan masuk ke Excel untuk melihat perhitungannya. Nah, untuk target laba dalam jumlah dolar ini, kita bisa melihat contohnya pada halaman 8 buku Hansemoen yang kedua. Nah, misalnya perusahaan A ingin memperoleh laba operasi sebesar 60.000. Jadi berapa unitkah barang yang harus dijual perusahaan A? Nah, jadi kan perusahaan ini menginginkan laba operasi sebesar 60.000. Sedangkan keterangan lainnya yang terdapat dalam perusahaan itu adalah dia mempunyai harga jual per unitnya, yaitu Rp400. Dan biaya variabelnya adalah 325. Sedangkan biaya tetapnya adalah 45.000. Nah, bagaimana cara kita mencari berapa unit yang harus kita jual agar laba kita menjadi 60.000? Yaitu dengan menggunakan metode pendekatan laba rugi, yaitu dengan rumus Y sama dengan CX dikurang BX dikurang A. Nah, Y di sini kan merupakan laba operasi, maka dapat kita cari ya Y sama dengan 60.000. Y sama dengan CX, yaitu harga jual dikali unit, berarti 400 dikali unit dikurang biaya variabel dikali unit, 325 dikali unit dikurang biaya tetap sebesar 45.000. Nah, berarti 45.000 itu dapat kita pindah ruaskan menjadi, berarti ini sama dengan 60.000 ditambah 45.000 sama dengan 105. Nah, sama dengan 400 dikali unit dikurang 325 dikali unit sama dengan 75 dikali unit. Nah, untuk mencari unit berarti sama dengan 105 dibagi 75. Maka didapatlah unitnya sebanyak 1.400. Nah,
Itu kalau kita menggunakan pendekatan laporan laba rugi. Kalau kita menggunakan persamaan titik impas, kita hanya perlu menambahkan target laba sebesar 60.000 pada biaya tetap dan langsung menambahkan jumlah unit. Misalnya kita memakai rumus BEP unit sama dengan total biaya dibagi harga jual dikurang biaya variabel per unit. Maaf, ada kesalahan rumus, yaitu bukan total biaya tapi total biaya tetap. Nah, total biaya tetap ini kita bisa langsung tambahkan dengan laba operasi. Makanya sini dapat kita cari dengan sama dengan total biaya tetap itu kan tadi 45.000 ditambah 60.000 dibagi, ini kita kurung dulu. Ini kita kurung dulu. Dibagi harga jual per unit kan 400 dikurang 325. Maka akan dihasilkan dapatkan hasil 1.400 sama dengan rumus metode pendekatan laba rugi tadi. Nah, maka di sini artinya perusahaan A harus menjual sebanyak 1.400 unit produk untuk mendapatkan laba sebesar 60.000. Begitu. Kita masuk ke metode selanjutnya, yaitu target laba dalam persentase dari pendapatan penjualan. Nah, kita juga akan lakukan perhitungan dengan melihat Excel kembali. Nah, misalkan perusahaan A tadi menginginkan laba sebesar 15%. Beda dari yang tadi kan dalam bentuk rupiah, sekarang dalam persen. Dia menginginkan laba sebesar 15% dengan keterangan yang lainnya tetap. Nah, bagaimana cara mencarinya? Yaitu dengan menggunakan pendekatan laporan laba rugi seperti tadi, yaitu Y sama dengan CX dikurang BX dikurang A. Yang lainnya kita hapus saja. Nah, karena kita tidak tahu laba operasi ini berapa, maka cara mencarinya adalah 0,15 dikali 400 dikali unit. Sedangkan yang lainnya tetap sama. Nah, sesuai dapatkan rumus awal seperti ini, maka 0,15 dikali 400 itu sama dengan 60 dikali unit. Sama dengan 400 dikali unit dikurang 325 kali unit kan tadi sama dengan 75 dikali unit. Dikurang 45.000. Maka 75 unit ini dapat dipindah luaskan, maka dapatlah 15 dikali unit sama dengan 45.000. 45.000. Nah, berapa unit yang harus kita jual jika menginginkan laba operasi sebesar 15%, yaitu 45.000 dibagi 15. Dapatlah 3.000 unit. Maka, perusahaan A harus menjual 3.000 unit untuk menghasilkan laba 15% dari pendapatan penjualan. Nah, kita masuk ke metode selanjutnya, yaitu target laba setelah pajak. Ketika perusahaan ingin mengetahui jumlah unit yang harus dijual untuk menghasilkan laba bersih tertentu, diperlukan beberapa pertimbangan tambahan. Dengan demikian, kita harus menambahkan kembali pajak penghasilan untuk memperoleh laba operasi ketika target laba dinyatakan sebagai laba bersih. Nah, rumus untuk mencari laba operasi dari laba bersih ini yaitu laba operasi sama dengan laba bersih dibagi 1 dikurang tarif pajak. Nah, kita masuk ke Excel kembali untuk contoh perhitungannya. Nah, misalnya contoh soalnya seperti ini. Misalnya perusahaan A ingin memperoleh laba bersih sebesar 48.750 dengan tarif pajak adalah 35%.
Maka kita harus mencari dulu laba operasinya. Nah, cara mencari rumusnya itu laba bersih. Laba bersih sama dengan laba operasi dikurang tarif pajak dikali laba operasi. Nah, laba bersih kita di sini sudah dapatkan sebesar 48.750. Sama dengan laba operasi kan itu yang akan dicarikan, berarti laba operasi dikurang 35%, tarif pajaknya 35% dikali laba operasi. Nah, dapatlah 48.750 sama dengan 0,65 laba operasi. Maka laba operasinya kita dapatkan. Maka laba operasi sama dengan 48.750 dibagi 0,65. Dibagi 0,65. Dapatlah laba operasi sebesar 75.000. Nah, dengan kata lain, perusahaan A harus menghasilkan laba operasi sebesar 75.000 untuk memperoleh laba bersih sebesar 48.750. Maka dengan sudah mengetahui laba operasi, kita dapat menghitung jumlah unit yang harus dijual dengan rumus BEP unit sama dengan total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Maka langsung saja kita cari unit sama dengan biaya tetap, total biaya tetap. Biaya tetap itu kan langsung ditambah dengan laba operasi. Biaya tetap sama dengan 45.000 ditambah laba operasi kita 75.000 dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. 400 dikurang 315. Maka dapatlah 1.600 unit. Maka dapatlah hasilnya, yaitu kita harus menjual sebanyak 1.600 unit untuk menghasilkan laba bersih sebesar 48.750. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik grafik hubungan biaya volume laba. Analisis volume dan laba merupakan grafik yang memberikan informasi bagaimana pengaruh perubahan volume pada laba perusahaan. Analisis ini disusun dengan membuat garis laba rugi, dan garis volume penjualan. Garis laba rugi digambarkan dengan menarik garis vertikal, sedangkan volume digambarkan dengan garis horizontal. Garis horizontal akan memotong garis vertikal pada laba sama dengan 0 atau saat break even point. Misalnya sebuah perusahaan mempunyai data biaya dan harga jual sebagai berikut. Biaya tetapnya 1 juta. Kemudian biaya variabel sebesar 100 rupiah. Rp100. Kemudian harga jualnya yaitu 200. Dan anggaran produk terjualnya sebanyak 20.000 unit. Nah, dari data ini kita dapat menentukan BEP-nya, BEP dalam bentuk rupiahnya, yaitu rumusnya BEP sama dengan total biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya variabel per unit per harga jual per unit. Maka kita langsung saja cari BEP.
sama dengan total biaya tetap 1 juta dibagi 1 dikurang biaya variabel per unit yaitu 100 dibagi harga jual per unit yaitu 200. Maaf, kurang-kurangnya. Maka dapatlah BEP sebesar 2 juta. Nah, dari data yang kita ketahui bahwa laba maksimal akan dicapai perusahaan ketika perusahaan bisa menjual produk yang dianggarkan yaitu sebesar 20.000 unit. Sedangkan 2 juta ini hanya 10.000 unit. Kenapa bisa tahu itu cuma 10.000 unit? Yaitu karena penjualannya itu sebesar 2 juta, break-even point-nya sebesar 2 juta. 2 juta itu kan harga jualnya 200. Maka itu cuma dapat untuk 10.000 unit, sedangkan target kita adalah 20.000 unit. Nah, kalau misalkan kita menjual unit sebanyak 20.000 unit, maka akan mendapatkan penjualan sebesar 4 juta. Maka, berapakah labanya kalau kita menjual sebanyak 20.000 unit? Itu kita cari dengan membuat laporan laba rugi, yaitu penjualan sama dengan 20.000 unit dikali 200 dikurang biaya variabel sama dengan 20.000 dikali 100 maka didapatlah margin kontribusi sebesar 4 juta dikurang 2 juta. Sedangkan biaya tetapnya itu 1 juta. Maka didapatlah laba sebesar 1 juta jika kita menjual unit sebanyak 20.000. Nah, dengan mengetahui ini dan ini, kita dapat membuat grafik seperti berikut. Selanjutnya kita masuk kepada CVP multi-produk. Analisis CVP kan cukup mudah jika kita terapkan dalam produk yang tunggal. Namun, kebanyakan perusahaan memproduksi dan menjual lebih dari satu produk atau jasa. Jadi, kita harus mencari bagaimana CVP jika perusahaan menjual barang lebih dari satu. Nah, metodenya ada dua, yaitu yang pertama kita menggunakan titik impas dalam unit. Nah, kita langsung saja masuk ke Excel. Misalnya produk A mempunyai harga jual yaitu Rp400. Sedangkan produk B mempunyai harga jual yaitu 800. Biaya variabelnya untuk produk A yaitu 325 dan untuk produk B yaitu sebesar 600. Sedangkan biaya tetap untuk masing-masing produk adalah untuk produk A yaitu 30.000, untuk produk B yaitu 40.000. Maka kalau kita menggunakan titik impas dalam unit, kita akan mencari terlebih dahulu titik impas per produk. Nah, kalau kita mencari seperti biasa, yaitu rumusnya adalah biaya tetap dibagi harga jual dikurang biaya variabel per unit. Nah, untuk produk A, maka didapatlah tadi kan rumusnya biaya tetap berarti 30.000 dibagi harga jual 400 dikurang 325.
Produk A yaitu dapatlah 400 unit. Sedangkan untuk produk B didapatlah 40.000 dibagi 800 dikurang 600. Dapatlah 200 unit. Jadi 400 produk A dan 200 produk B harus dijual untuk mencapai margin produk impas. Namun, margin produk impas hanya menutup biaya tetap langsung. Biaya tetap langsung itu biaya yang mempengaruhi produk A dan produk B secara langsung. Sementara untuk biaya tetap umum masih belum tertutupi. Nah, di sini ada keterangan lebih lanjutnya yaitu biaya tetap umumnya yaitu sebesar 26.250. Nah, kalau misalkan kita cuma memakai titik impas per individu tadi, maka kita akan mengalami kerugian sebesar biaya tetap umum. Nah, cara mengatasi masalah ini adalah dengan mengkonversi masalah multi produk menjadi masalah produk tunggal. Kunci dari konversi ini adalah mengidentifikasi bauran penjualan atau sales mix yang diharapkan dalam unit dari produk-produk yang dipasarkan. Nah, bagaimana cara mencari bauran penjualan atau sales mix ini? Nah, ada keterangan tambahan di sini. Rencananya, perusahaan ini akan menjual produk A sebanyak 1.200 unit. Sedangkan produk B akan dijual sebanyak 800 unit. Nah, cara mencari bauran penjualannya yaitu bauran penjualan. Berarti kan ini 1.200 dibagi 1.200 per 800. Nah, bauran penjualan ini harus sederhana. Nah, kalau misalkan kita sederhanakan 1.200 dibanding 800 ini, maka dapatkanlah 3 banding 2. Nah, itulah sales mix-nya atau bauran penjualannya. Nah, perusahaan bisa mengidentifikasi produk tunggal yang dijualnya sebagai satu paket yang berisi 3 produk A dan 2 produk B dengan menetapkan produk tersebut sebagai satu paket. Nah, jika sudah kita satu paketkan, maka multi produk tadi sudah dikonversi menjadi produk tunggal. Untuk menggunakan pendekatan titik impas dalam unit, harga jual per paket dan biaya variabel per paket harus kita ketahui terlebih dahulu. Nah, caranya adalah dengan mengalihkan margin penjualan dikali bauran penjualan. Nah, untuk produk A, maka dapatlah margin penjualannya yaitu 430 dikurang 35.000 400 dikurang 325 sama dengan 75. 75 dikali bauran penjualan yaitu 3, maka produk A adalah 225. Sedangkan untuk produk B, maka margin penjualan yaitu 800 dikurang 600 yaitu 200 dikali 2. Bauran penjualannya akan 2. Maka dapatlah harga paket yaitu 225 ditambah 400 sama dengan 625. Nah, setelah mengetahui biaya paketnya yaitu 625, harga jual paketnya yaitu 625, kita harus mencari berapa sih titik impas dari paket ini, berapa paket yang harus kita jual untuk mendapatkan titik impas. Nah, rumusnya sama seperti tadi yaitu biaya tetap dibagi margin kontribusi per paket. Biaya tetap paket itu kan 30.000 tambah 40.000 tambah 26.250. Itu sama dengan 96.250. Maka paket impasnya adalah biaya tetap yaitu 96.250 dibagi margin kontribusi per paket yaitu 625. Maka dapatlah paket impas sebanyak 154 paket. Maka perusahaan Z harus menjual, artinya untuk produk A sama dengan 154 dikali 3, 462 produk, dan untuk produk B yaitu 154 dikali 2 sama dengan 308 produk. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan metode pendekatan dolar penjualan. Nah, untuk pendekatan dolar penjualan ini kita hanya membutuhkan laporan laba rugi dari perusahaannya. Oke, coba masuk ke Excel.
Nah, di sini sudah tersedia laporan laba rugi dari sebuah perusahaan. Nah, dengan laporan laba rugi ini, kita hanya perlu menggunakan rumus yaitu untuk mengetahui titik impasnya itu dengan rumus biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Rasio margin kontribusi ini rumusnya adalah margin kontribusi dibagi penjualan. Maka didapatlah rasio 250 dibagi 1.125 1.120.000. Dapatlah 0,2232. Nah, untuk mencari penjualan impasnya sama dengan biaya tetap yaitu 96.000 dibagi rasio. Maka dapatlah penjualan impasnya yaitu sebesar 431.200. Ya. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter-parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produksi dalam menghasilkan keuntungan. Dengan melakukan analisis sensitivitas, maka akibat yang mungkin terjadi dari perubahan-perubahan tersebut dapat diketahui dan diantisipasi sebelumnya. Nah, tujuan dari analisis sensitivitas ini adalah menilai apa yang terjadi dengan hasil analisis kelayakan suatu kegiatan investasi atau bisnis apabila terjadi perubahan dalam perhitungan biaya atau manfaat. Nah, bisnis sangat sensitif terhadap perubahan dari beberapa hal seperti harga jual, keterlambatan pelaksanaan, kenaikan biaya, dan ketidaktepatan dalam perkiraan hasil atau produksi. Materi selanjutnya yaitu mengenai resiko dan ketidakpastian. Nah, asumsi penting dalam CVP adalah harga dan biaya diketahui dengan pasti, namun hal tersebut jarang terjadi. Resiko dan ketidakpastian adalah bagian dari pengambilan keputusan bisnis dan bagaimana hal itu harus ditangani. Dua konsep yang bermanfaat bagi manajemen adalah margin pengaman dan pengungkit operasi. Kedua konsep ini dapat dipertimbangkan untuk mengukur resiko. Nah, kita masuk ke margin pengaman. Margin pengaman adalah unit yang diharapkan terjual atau pendapatan yang diharapkan untuk dihasilkan melebihi volume impas. Nah, margin pengaman dapat dipandang sebagai ukuran kasar dari risiko. Pada kenyataannya, peristiwa yang tidak diketahui selalu muncul ketika rencana telah disusun. Hal ini dapat menurunkan penjualan di bawah jumlah yang diharapkan. Nah, apabila margin pengaman perusahaan ini besar, maka risiko menderita kerugian jika penjualan menurun lebih kecil daripada jika kita menetapkan margin pengaman yang kecil. Nah, selanjutnya yaitu dengan pengungkit operasi. Pengungkit operasi merupakan penggunaan biaya tetap untuk menciptakan perubahan persentase laba yang lebih tinggi ketika aktivitas penjualan berubah. Semakin besar tingkat pengungkit operasi, maka semakin banyak perubahan dalam aktivitas penjualan yang akan mempengaruhi laba. Nah, rumus dari tingkat pengungkit operasi ini adalah margin kontribusi dibagi laba. Nah, di sini kita sudah dapat melihat laporan laba rugi dari suatu perusahaan. Nah, cara mencari tingkat pengungkit operasinya adalah kita cari per satu produk. Nah, untuk produk A yaitu tingkat pengungkit operasi tadi kan rumusnya margin kontribusi dibagi laba. Maka margin kontribusi dibagi laba. Maka dapatlah tingkat pengungkit operasinya adalah 4. Sedangkan untuk produk B yaitu 200 dibagi 100. Dapatlah 2. Nah, setelah kita mendapatkan tingkat pengungkit operasi yaitu 4 dan 2, maka misalkan terjadi peningkatan penjualan yaitu naik sebesar 40%. Nah, apakah yang akan terjadi pada laporan laba rugi kita? Nah, kalau penjualan kita itu naik 40%, jadi di laporan laba rugi kita sebelumnya itu penjualan kita itu adalah 10.000 unit. Kalau misalkan naik 40% berarti penjualan kita bertambah sebanyak 4.000 unit. Maka kita tinggal mengalihkan lagi 14.000 dikali harga jual dan 14.000 dikali biaya variabel. Nah, di sini berarti jadi 14.000
Di sini menjadi 14.000. Di sini juga menjadi 14.000. Di sini juga menjadi 14.000. Nah, laba operasi kita akan berubah karena penjualan kita meningkat. Maka untuk produk A bisa kita lihat labanya naik sebesar 200.000, yaitu kalau dihitung-hitung 160%. Sedangkan pada produk B labanya meningkat hanya 80.000, yaitu kalau dihitung-hitung hanya 80%. Nah, kenapa produk A menghasilkan kenaikan yang lebih tinggi? Karena tingkat pengungkit operasinya lebih besar daripada tingkat pengungkit operasi produk B. Maka dapat dilihat di sini, pengaruh pengungkit operasi merupakan suatu informasi yang berharga dalam pengambilan keputusan terhadap resiko. Nah, sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Untuk referensinya saya melihat buku Hansemowen, buku kedua yang edisi ke-8 dengan judul Akuntansi Manajerial. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.